Om Swastiastu, selamat datang di Warih Dalam Channel. Warih Dalam Channel akan mengungkap seluruh sejarah desa-desa yang ada di Kabupaten Jembrana. Kali ini Warih Dalam Channel akan mengungkap sejarah tentang Kelurahan Baler Balai Agung. Pada puncak kejayaan pemerintah Kerajaan Majapahit pada tahun 1341, Bali Dwipa dipimpin oleh seorang dalem asal Majapahit, Kabiseka Dalem Sri Kresna Kepakisan, yang bertahta di Puri Dalem Samprangan. Dalam kekuasaan mengendalikan pemerintahan atas Bali Dwipa, beliau menetapkan beberapa area nyatur bumi. Pada tahun 1350, bagian barat Bali Dwipa masih merupakan daerah hutan belantara yang pada zaman itu disebut daerah Jimbarwana, yang berarti hutan yang sangat luas, sehingga secara tidak langsung daerah ini disebut Jimbarwana. Atas restu Kerajaan Majapahit, maka dalam Samprangan, penguasa Bali Dwipa menugaskan seorang Arya bernama Arya Malelo Cengkrong, asal dari Pejarakan Majapahit, untuk mengendalikan daerah Jimbarwana. Beliau dibantu oleh beberapa pengiring berasal dari Pejarakan untuk membangun puri atau kerajaan pada suatu tempat pekuburan atau perkemahan. Pada waktu itu yang disebut kubu-kubu, yang dimaksud masih berbentuk darurat, berbentuk barak-barak yang bertiangkan canggah-canggah dari batang kayu bercabang dua atau lebih yang disebut cecanggahan. Bila dilihat dari asal katanya adalah dari canggah, inilah kemudian disebut lokasi daerah pecanggahan. Dari sebutan pecanggahan akhirnya beralih kata menjadi pecangakan. Dengan demikian, maka kerajaan lalu disebut Kerajaan Pecangakan. Arya Malelo Cengkrong telah berputra dewasa 2 orang, dan beliau mengakhiri masa jabatannya setelah wafat menjelang tahun 1400. Setelah beliau wafat, Kerajaan Pecangakan dikendalikan oleh seorang putra sulung beliau, Kabiseka Raja Pecangakan. Putra bungsu beliau kemudian membangun kerajaan baru di hutan di ujung barat daerah ini, yang penuh ditumbuhi sejenis tumbuhan bernama hutan bakung. Selanjutnya, setelah daerah itu dibangun, maka disebutlah daerah Bakungan, di mana beliau selaku pengendali daerah dengan nama Raja Bakungan, bertempat di Puri Bakungan. Malang tak dapat dielak, untung tak dapat diraih. Maka pada tahun 1450, kedua raja kakak beradik ini, yakni Raja Pecangakan di satu pihak dan Raja Bakungan di lain pihak, mengalami perang saudara yang penyebabnya secara mendasar adalah akibat runtuhnya kedua kerajaan ini, yang terjadi pada beberapa tahun menjelang runtuhnya kerajaan. Setelah wafatnya Dalem Sri Kresna Kepakisan, maka pada tahun 1550, Bali Dwipa pada saat itu sedang diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong menyerang dan menaklukkan Dalem Juru
atau Raja Kerajaan Blambangan. Setelah itu, Dalem Waturenggong menugaskan I Gusti Basang Tamyang kemudian membangun kerajaan dengan melibatkan rakyat dari Blambangan sebagai petugas membangun puri atau kerajaan. Kerajaan itu kemudian diberi nama Blambangan yang berada di bawah kerajaan Blambangan yang berada di salah satu tempat pada daerah Jimbarwana, di daerah barat laut bekas kerajaan Pecangakan. Kerajaan selanjutnya beralih kata bernama Kerajaan Brangbangan atau Kerajaan Brangbang. Pada tahun 1690, Kerajaan Brangbang mengalami musibah banjir yang bersumber dari sebuah sungai yang membelah dua daerah bekas letak Kerajaan Pecangakan dengan Kerajaan Brangbang. Akibat dari banjir besar itu, maka puri dari Kerajaan Brangbang musnah, termasuk seluruh keluarga hanyut dan tenggelam, kecuali Cucunda I Gusti Madeyase yang kebetulan pada waktu itu tidak ada di Puri Brangbang. Sungai itulah yang kemudian disebut dengan Sungai Ijo Gading. Kemudian pada tahun 1710 di Bali memerintah I Dewa Agung Jambe sebagai Raja Bali yang bertahta di Semarapura atas usul I Gusti Madeyase, Cucunda almarhum Raja Brangbang. I Dewa Agung Jambe kemudian menobatkan I Gusti Alit Takmu menjadi raja di daerah Jimbarwana. Penobatan dilaksanakan pada tahun 1715 dengan gelar Anak Agung Ngurah Jembrana, yang kemudian kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Jembrana, yang selanjutnya lama-kelamaan beralih kata menjadi Jembrana, dengan lokasi bangunan puri beberapa ratus meter di sebelah tenggara bekas Puri Pecangakan. Setelah beliau wafat, digantikan oleh anak Agung Sloka yang memerintah sampai tahun 1828. Berakhirnya kekuasaan beliau karena mendapat penyerangan dari anak Agung Gede Karang dari Kerajaan Buleleng, sehingga beliau lari mengamankan diri menuju Banyuwangi. Maka secara otomatis Puri Jembrana di bawah kekuasaan Kerajaan Buleleng. Setelah anak Agung Sloka meninggalkan kerajaan, kedudukannya digantikan oleh anak Agung Ngurah pada tahun 1840, di mana beliau berkedudukan di sebelah barat Sungai Ijo Gading di salah satu desa yang disebut Negari. Desa ini terletak pada dataran rendah yang cerah dan membujur sangat indah menyusuri pinggiran Sungai Ijo Gading. Di sebelah baratnya dalam menjalankan tugasnya, beliau juga dibantu oleh I Gusti Made Agung Rai yang bertindak selaku Raja Muda dan sekaligus selaku pimpinan pasukan. Selama itu, beliau yang juga melengkapi desa Negari dengan unsur Trikhayangan, yaitu dengan membangun pura desa, balai agung, dan sebuah balai kulkul. Bersandingkan 2 ekor patung naga raja yang disebut Nagarua, atau lazimnya disebut Negaro, yang berarti 2 naga. Bangunan ini dibangun pada lokasi Catuspate yang terletak pada bagian hulu utara desa Negari dengan posisi yang dihubungkan oleh sebuah jalan lurus ke selatan dengan letak pura dalam desa Negari. Mulai saat itulah kota kerajaan beralih sebutan menjadi Negaro atau negara atau negara, yang pada akhirnya
Puri Negari disebut Puri Negara. Pada tahun 1855 terjadilah perebutan kekuasaan atas kerajaan Anak Agung Ngurah Puri Negara, sehingga Anak Agung Ngurah Raja Negara bersama I Gusti Agung Maderai mengamankan diri ke Singaraja, dan selanjutnya Anak Agung Ngurah dari Singaraja melanjutkan perjalanan mengamankan diri ke Purwokerto atau Jawa dan menetap di sana, sedangkan I Gusti Agung Maderai tetap tinggal di Singaraja. Waktu itu kerajaan Buleleng telah diserang oleh Belanda. Peninggal Anak Agung Ngurah Raja Negara, kerajaan berpindah dan dijabat oleh I Gusti Made Pasekan dengan jabatan Regent of Jembrana pada tahun 1856. Berkedudukan di Menego. Puri Menego terletak beberapa puluh meter di sebelah selatan bekas Puri Jembrana. Atas tipu muslihat pemerintah Belanda pada waktu itu, maka pada tahun 1863 Raja Jembrana dalam jabatan Regents of Jembrana I Gusti Made Pasekan diasingkan ke Banyumas di daerah Jawa, maka kerajaan Jembrana mengalami kekosongan pemerintahannya. Akhirnya, atas usulan dua orang perbekal, yaitu I Wayan Ucap, perbekal negara, dan Mustike, perbekal Loloan, datang langsung menghadap Gezageber atau pemerintah Belanda yang berkedudukan di Singaraja, kemudian dinobatkan I Gusti Agung Maderai menjadi Regents of Jembrana di Puri Anom yang terletak beberapa puluh meter di sebelah Puri Negara yang bekas Puri Anak Agung Ngurah, serta selanjutnya Puri tersebut dinamakan Puri Negara. Dalam pemerintahannya, beliau Regents of Jembrana juga dibantu oleh 3 orang punggawa, masing-masing adalah Punggawa Distrik Mendoyo I Wayan Jambe, Punggawa Distrik Jembrana I Gede Murun, Punggawa Distrik Negara I Wayan Ucap. Beliau Kabiseko Anak Agung Maderai dari Puri Agung Negara. Beliau sangat memperhatikan sarana-sarana khayangan dengan melengkapi bangunan pura desa. Balai Agung dengan sebuah bangunan pelawang tamak yang terletak di tengah-tengah Catuspata Kota Negara yang lazimnya disebut dengan Balang Tamak sebagai pelambang pematuh rakyat. Beliau menjadi Regents of Jembrana berakhir pada tahun 1880 karena pada tahun tersebut struktur pemerintahan Belanda mengalami perubahan atas daerah jajahannya, terutama di daerah Jembrana ini, di mana kedudukan Regents tersebut ditiadakan serta kekuasaan atas raja terletak di tangan personil Belanda yang mana disebut dengan controller. Sejak itu pula beberapa segi administrasi mengalami perubahan, antara lain menjelang pengenaan upeti atas tanah milik Bumi Putra yang produktif dikenakan pajak dengan menghitung pohon kelapa bagi tanah yang berada di tegalan serta depuk padi bagi tanah sawah. Dalam sebuah buku yang sudah tua bertahunkan 1887
yang tersimpan pada kantor Sedahan Agung Jembrana, diketemukan bahwa para wajib pajak yang membayar upeti bagi tanah tegalan yang produktif yang terletak di sebelah utara Pura Desa Balai Agung disebut dengan Banjar Kajanan yang di bawah pimpinan seorang kelihan yang bernama Pan Singasti. Bagi mereka, para wajib upeti yang terletak di sebelah selatan Puri Agung disebut Banjar Kelodan. Dengan demikian, dipimpin seorang kelihan yang bernama Pan Ginar. Sedangkan bagi wajib upeti yang terletak di antara Banjar Kajanan dan Kelodan disebut dengan Banjar Tengah. Dengan seorang kelihan yang bernama Pan Nuriasing. Ketiga Banjar ini merupakan wilayah desa negara yang dipimpin oleh seorang perbekal yang bernama Perbekal Geor. Pada tahun 1910, ketika I Gusti Ketut Menang menjadi Sedahan Agung Jembrana, Banjar Kajanan yang terletak di utara Pura Balai Agung telah berubah. Disebut di buku upeti distrik negara jadi Desa Dajan Balai Agung. Dengan perkembangan Banjar di wilayahnya terdiri dari Banjar Kajanan, Banjar Kebonan, Banjar Pangkung Jajun, serta pada tahun 1915 bertambah lagi satu Banjar yang bernama Banjar Cibunguran. Dari kurang lebih 100 warga desa Dajan Balai Agung yang memiliki tanah yang dikenakan upeti dengan menghitung jumlah pohon kelapa yang dimilikinya, maka di bawah ini kita dapat kutipkan beberapa nama yang dapat dibacakan bertempat tinggal di Desa Dajan Balai Agung, antara lain 1. Banjar Kajanan, Pan Muder, Pan Mukranis, Pan Ridanto, Pan Guru, Sayu Rebu, Gagus Tabio, Pan Rukasti, Gus Lintang, Pan Sudaji, Pan Sukraji, Sayu Putu, Pan Ruki, Mas Harjo Sentoso, Gurun Runo, Gede Dalil, dan masih ada nama-nama yang lain yang tidak disampaikan. Kemudian nomor 2 di Banjar Kebon, Pan Singasti, Pan Muktiaji, Gusti Pekakresih, Gusti Dalang, Pan Diasning, Gustin Salit Murio, Salit Gito, Gusti Aji Putus, Pan Rebut, Gusti Rengo, Pan Singasning, dan masih ada pula nama-nama yang belum disampaikan. Ketiga, Banjar Pangkung Jajung, Pan Mukasning, Pan Rumiasih. Kemudian buku ini rusak dan tidak dapat kami baca. Sedang beberapa bagian dari wilayah-wilayah Banjar-Banjar sedesa negari yang sudah menjadi kota negara, tempat bertahtanya Regents of Jembrana di Puri Agung Negara. Di belahan wilayah bagian baratnya membujur dari arah utara ke selatan, telah banyak dibuka menjadi persawahan yang sumber airnya berasal dari Sungai Ijo Gading yang berlokasi di sebelah hulu Banjar Kebon. Pada sebelum tahun 1890, sudah bernaung dalam organisasi persubakan antara lain membujur dari utara ke selatan, Subak Pangkung Jajang, Subak Cibunguran,
Subak Banjar Tengah. Subak kedua, di mana subak tersebut seluruhnya ikut serta selaku penyiwi sebuah pura yang terletak beberapa puluh meter di sebelah timur Puri Agung Negara, disebut Pura Tilar Negari, di bawah koordinasi Perbekal Iwayan Geyor. Kemudian pada tahun 1922, yakni beberapa tahun menjelang dinobatkannya Anak Agung Bagus Negara selaku pejabat Southwest Order Fund Jembrana, dan juga menjelang beberapa tahun diangkatnya Imade Rai Tianyar selaku Sedahan Agung Jembrana, maka pemerintah Belanda mengadakan kelasiran atas semua tanah milik pribumi untuk dasar perhitungan pengenaan pajak bumi atau land rente dengan perhitungan luas dan kelas tanah legal dan atau tanah sawah. Maka pada satu itulah sebutan Desa Banjar Balai Agung diubah dengan sebutan Desa Baler Balai Agung. Pada tahun 1922 itu pula lah wilayah Desa Dajan Balai Agung yang berubah menjadi Desa Baler Balai Agung. Perkembangan wilayah administrasi pun mengalami perubahan sebagai berikut. 1. Banjar Kajanan dan Banjar Cibunguran menjadi satu wilayah administratif disebut Banjar Balai Agung. Pertimbangannya diberikan nama tersebut karena Banjar ini merupakan wilayah desa yang berbatasan dengan Pura Desa Balai Agung. Yang kedua, Banjar Pangkung Jajung dan Banjar Kebon menjadi satu wilayah administratif disebut Banjar Kebon. Pertimbangan diberikan nama tersebut karena wilayah pelemahan Banjar itu adalah bekas daerah tanah perkebunan Banjar Kajanan. Kemudian beberapa tahun berikutnya pengembangan wilayah Desa Baler Balai Agung semakin meluas dengan menambah wilayah lagi sebanyak 2 banjar, yakni Banjar Pangkung Manggis. Ialah sebuah banjar yang baru dibuka untuk pertanian dan perumahan yang berasal dari tanah hutan bagian pinggiran Pangkung. Banyak ditumbuhi pohon-pohon manggis liar atau pohon manggis yang tidak ditanam orang. Pangkung termasuk adalah jalur aliran-aliran limbah atau hujan menuju sungai. Kemudian disebutkan Banjar Pangkung Gayung. Ialah sebuah banjar yang baru dibuka pula untuk tempat pertanian dan perumahan bagi penduduk perabas hutan yang memanfaatkan air minum yang tidak pernah kering pada sebuah pangkung di hutan tersebut yang merupakan gayungnya atau disebut gebah penyimpanan air bagi masyarakat perabas hutan waktu itu. Pada tahun 1980, masyarakat umat Hindu di Baler Balai Agung di bawah pimpinan Perbekal Inyoman Sandra membangun pura taman yang terletak di pinggir sungai Ijo Gading, yakni beberapa puluh meter di timur Balai Desa Baler Balai Agung. Dan sebagai realisasi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan segenap peraturan pelaksanaannya, Desa Baler Balai Agung diresmikan menjadi Kelurahan Baler Balai Agung tertanggal 3 Juni 1981.